Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Adam. Saya berasal dari kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah saya telah mengikuti kelas online 3-in-1 hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi di Satvika Indonesia. Bagi saya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan pengalaman pertama bagi saya yang sangat berkesan sekali. Alhamdulillah setelah saya bergabung dan mengikuti kelas online 3-in-1 hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi bersama Satvika Indonesia, saya menjadi lebih berpikir positif lagi, saya menjadi lebih sehat, saya menjadi lebih semangat, tentunya saya menjadi percaya diri untuk menatap masa depan yang lebih bahagia. Mari bergabung bersama kami di Satvika Indonesia, Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Satvika dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat, penuh cinta dan berkelimpahan rezeki. Kembali bersama saya Zulfa Aulia dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia Pusat. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya mengajak sahabat sekalian untuk subscribe, like, dan tekan gambar lonceng di channel YouTube Satvika Hipno Academy, supaya sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Kembali mengudara di sesi sharing kali ini, saya akan berbagi informasi tentang mengenal gangguan psikologis. Sudah siap dengan buku catatan sahabat sekalian? Oke, kita akan mulai. Gangguan psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir atau kognitif, kemauan atau volition, emosi atau afektif, dan perilaku atau psikomotor. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa gangguan psikologis adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Ketidaknormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan, yaitu gangguan saraf atau neurosis dan gangguan jiwa atau psikosis. Nah, ketidaknormalan terlihat dalam berbagai macam gejala. Yang terpenting diantaranya adalah adanya ketegangan atau tension, rasa putus asa, merasa murung, gelisah, merasa cemas, adanya perilaku kompulsif, kemudian histeria, merasa dirinya lemah, tidak mampu mencapai tujuan, merasa takut, dan banyak pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Banyak sekali jenis gangguan dalam cara berpikir atau kognitif. Untuk memudahkan memahaminya, para ahli mengelompokkan kognisi menjadi 6 bagian, yaitu sensasi, persepsi, perhatian, ingatan, asosiasi pikiran, dan kesadaran. Masing-masingnya memiliki kelainan yang beraneka ragam. Dan berikut saya akan memberikan contoh-contoh gangguan psikologis. Yang pertama, gangguan kognisi atau cara berpikir.
Contohnya adalah seseorang merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu atau halusinasi. Seseorang tersebut berhalusinasi melihat hantu, sementara orang lain yang normal tidak melihatnya. Dan orang-orang tradisional mungkin menganggap hal ini sebagai gangguan setan, tetapi sebenarnya ini adalah gangguan psikologis. Yang kedua, gangguan kemauan. Misalnya pasien memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Pasien susah sekali bangun pagi, malas mandi, malas merawat diri sendiri, sehingga terlihat kotor, lusuh, bau, dan acak-acakan. Banyak sekali jenis gangguan kemauan ini, mulai dari sering mencuri barang yang mempunyai arti simbolis sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan. Ketiga, gangguan emosi. Contohnya, pasien merasa senang, gembira yang berlebihan atau waham kebesaran. Pasien dengan gangguan emosi merasa sebagai orang yang penting, merasa dirinya sebagai raja, pengusaha, orang kaya, atau bahkan merasa dirinya titisan raja, dan sebagainya. Tetapi di lain waktu, ia bisa merasa sangat sedih, menangis, merasa tak berdaya atau depresi, bahkan sampai memiliki niat ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Yang keempat, gangguan psikomotor atau gangguan perilaku. Contohnya adalah hiperaktivitas. Pasien dengan masalah hiperaktivitas biasanya melakukan pergerakan yang berlebihan, cukup agresif, impulsif atau bertindak semaunya, dan mudah terusik. Misalnya berlari ke sana kemari, naik ke atas genteng, berjalan maju mundur, meloncat-loncat tak terkendali. Kemudian melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau bahkan sebaliknya. Mereka menentang dan melawan apa yang disuruh dan apa yang diperintahkan. Lalu kemudian mereka mendadak tiba-tiba diam, tidak bergerak, lalu mendadak melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Itu tadi adalah contoh-contoh gangguan psikomotor. Nah, berdasarkan gejala-gejala yang muncul, terdapat juga gangguan jiwa psikologi yang aneh. Apa saja macam-macam gangguan jiwa psikologi yang aneh itu? Yang pertama adalah kartakotes, atau tekanan yang tidak bisa dikendalikan untuk melihat peta di mana-mana. Otak manusia punya kemampuan yang cukup cepat tentunya untuk mengenal wajah di mana saja. Tapi kemampuan ini bisa berubah pada sebuah mania aneh yang biasa disebut dengan kartakotes. Yang kedua adalah gamomania. Gamomania bisa dideskripsikan sebagai obsesi aneh yang mengajak orang lain untuk menikah atau mengajukan pernikahan ke orang-orang yang berbeda pada waktu yang sama, yang dalam banyak kasus mengakibatkan poligami. Yang ketiga adalah onomatomania. Ini adalah obsesi mengulang kata-kata khusus karena kata-kata itu mengganggu pikiran penderita. Misalnya, seseorang dengan masalah onomatomania tidak menyukai kondisi pandemi COVID yang sedang terjadi di dunia saat ini. Maka ia akan terus mengucapkan kata pandemi COVID, pandemi COVID, pandemi COVID. Sesungguhnya bukan untuk mengingat, tetapi lebih pada karena dia terganggu dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Yang keempat adalah klimomania. Sesungguhnya tidak ada masalah. Kita mau tiduran lama, apalagi kalau kita sedang sakit. Untuk orang dengan klimomania atau penderita klimomania, keinginan untuk berlama-lama di atas tempat tidur terlalu berlebihan dan bisa sampai seharian, terutama kalau cuaca sedang dingin. Klimomania berasal dari bahasa Yunani yang artinya obsesi tidur. Dengan kata lain, mania ini artinya cinta pada kasur, bantal, dan selimut.
Yang kelima, demonomania. Kita tahu ada banyak film dan buku horor yang sangat menyeramkan. Melihat film seperti itu secara alami bisa membuat si penonton takut dengan beberapa orang. Dan biasanya di saat orang takut, mania mulai merasuk. Jika berurusan dengan setan atau demon, bisa jadi orang itu menderita demonomania. Apa itu demonomania? Yaitu kondisi psikis yang percaya bahwa dirinya diikuti setan. Dan saat seseorang berpikir dirinya digentayangi atau dihantui setan, maka sesungguhnya dia mulai benar-benar percaya ada setan di dekatnya. Yang keenam adalah enosimania. Rasa bersalah dan rasa sesal normal dialami jika memang kita melakukan kesalahan lalu kemudian kita mengakuinya. Tetapi jika terus-menerus merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri tanpa alasan atau persoalan yang jelas, ini adalah hal yang tidak normal. Enosimania adalah tekanan untuk berpikir diri seseorang telah melakukan kesalahan atau dikritik yang tidak bisa dimaafkan. Dikenal juga dengan beberapa nama lain, seperti enisofobia, enosiofobia, atau takut melakukan kesalahan besar dan takut akan kritikan. Gejalanya biasanya napas pendek dan cepat. Detakan jantung juga tak menentu, berkeringat, dan tentunya ketakutan yang sangat besar. Yang ketujuh adalah trichotillomania. Menjaga kebersihan dan kecantikan diri itu baik, terlebih pada wanita yang selalu ingin tampil mulus dengan tubuh tanpa bulu halus atau rambut kepala yang selalu terpotong dan tampil rapi. Tetapi, apa jadinya jika kita selalu mencabut bulu-bulu atau rambut tersebut dengan gerakan refleks dan tanpa diduga? Bahkan sampai pada kadar di mana kita membenci seluruh rambut yang ada pada tubuh kita dengan mencabut dan bahkan memakannya. Ini hal yang sangat aneh. Trichotillomania atau lebih dikenal dengan sebutan trich adalah kelainan gerakan refleks dalam bentuk penyiksaan diri yang ditunjukkan dengan berulang kali menarik rambut dan bulu-bulu halus di tubuh. Misalnya bulu mata, bulu hidung, alis, atau rambut lainnya. Bahkan kadang-kadang menyebabkan kebotakan. Yang kedelapan adalah ablutomania. Pernah nggak sih sahabat sekalian melihat ada orang yang suka menggunakan tisu saat berpegangan di bus yang sedang penuh sesak? Atau melihat seseorang yang suka sekali mencuci tangan bahkan dalam waktu persekian detik? Atau mungkin bahkan diri kita sendiri yang menganggap semua benda yang ada di sekitar kita ini kotor, hingga beranggapan bahwa diri kitalah yang paling bersih. Kondisi-kondisi tersebut cukup membuktikan jangan-jangan kita yang berpikiran seperti itu menderita ablutomania. Apa sih ablutomania? Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya bersih menurut versinya. Ia akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang tidak bersih. Padahal berani kotor itu baik kan? Nah, yang kesembilan adalah abulomania. Pasti kita pernah mengalami kesulitan dalam memutuskan pilihan pada suatu masalah yang sedang kita hadapi. Terlebih dalam memutuskan masalah yang besar dan pilihan-pilihan itu memang sulit untuk diputuskan. Tapi bayangkan, jika kita tidak bisa membuat keputusan yang bahkan sangat sederhana, hidup seperti tidak tertahankan. Abulomania bisa didefinisikan sebagai penyakit keraguan-raguan atau ketidakmampuan seseorang untuk memutuskan masalah apapun.
Kemudian yang ke-10 adalah Doromania. Pasti sahabat sekalian suka jika diberi hadiah oleh seseorang, walaupun bukan pada saat hari ulang tahun. Atau mungkin Anda justru tipe orang yang suka memberi hadiah kepada orang lain, terlebih orang-orang terdekat kita. Karena Anda menyukai sensasi di mana orang yang Anda beri hadiah merasa senang. Jika iya, Anda patut waspada. Mungkin Anda mengalami doromania. Apa itu doromania? Doromania adalah dorongan atau kesenangan tidak normal untuk memberi hadiah. Penderitanya terobsesi memilih dan memberi hadiah, tapi bukan untuk tujuan baik atau karena mereka sangat dermawan, melainkan karena hal lain yang lebih kompleks dan lebih rumit. Oke sahabat sekalian, demikian sesi sharing kita tentang gangguan psikologi. Jika sahabat sekalian memiliki pertanyaan, silahkan bisa ditulis pada kolom komentar. Dan sampai bertemu kembali pada sesi audio edukasi hipnosis hipnoterapi selanjutnya. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.